Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi mau mengucap syukur karena Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, tenaga, waktu, kesehatan, kesempatan untuk dapat berkumpul pada hari ini di tempat ini untuk beribadah bersama. Kami berdoa menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan dalam kami mempersiapkan diri mendengar firman-Mu. Semoga firman-Mu yang disampaikan ini tidak keluar dengan sia-sia, melainkan akan menggenapkan maksud penyampaiannya dan berbuah lebat dalam hidup kami masing-masing. Kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat bersama kami hari ini, dimanapun mereka berada, maupun harta benda yang kami tinggalkan di rumah. Kiranya Engkau memelihara, menjaga semuanya itu daripada segala bahaya dan kejahatan. Dan kami berdoa semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Silakan duduk saudara dan saudari sekalian. Hari ini kita meneruskan siri khotbah kita berdasarkan kepada kitab Roma. Pada minggu yang lepas kita telah belajar bahwa Paulus menulis surat kepada jemaat di Rom dan mengatakan bahwa semua orang ini adalah bersalah, ya, tidak ada satupun yang benar di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita sambung lagi. Kalau dulunya itu, kalau pada minggu lepas yaitu Rasul Paulus seolah-olah menunjukkan tulisannya itu kepada orang-orang umum, orang-orang biasa, orang-orang di Roma. Kali ini sepertinya dia menulis kepada orang-orang yang tahu akan firman Tuhan. Kamu yang tahu akan firman Tuhan, katanya. Mereka yang tidak tahu akan firman Tuhan, mereka yang di luar daripada kandang Allah, mereka ini suatu hari nanti akan berhadapan dengan segala yang Tuhan sudah rancangkan untuk mereka akan dimasukkan ke dalam satu kandang kesalahan seperti itu. Tetapi bagi kamu yang orang percaya, kamu pun tidak lebih daripada itu, katanya. Jadi hari ini kita mengatakan bahwa Paulus mengatakan dan kita mengatakan bahwa kamu pun juga, tak kira siapa kamu pun juga akan melalui penghakiman yang benar itu daripada Allah itu. Jadi itulah sebabnya kita punya tema hari ini adalah penghakiman Allah yang adil itu, yang akan datang itu. Tuhan akan juga menghakimi mereka semua tanpa mengira bulu. Sama ada mereka kenal apa itu kebenaran ataupun tidak, semuanya akan melalui penghakiman atau penghakiman yang sama. Yang akan datang kepada orang-orang semua tanpa mengira kulit mereka, katanya. Jadi itu yang message kita hari ini. Jadi ayat yang pertama di sini mengatakan oleh sebab yang demikian bagi kamu yang percaya itu, maksudnya ya. Karena itu hai manusia, kamu yang percaya, maksudnya itu. Kamu yang ada hukum Allah, maksudnya itu. Kamu yang ada suara hati itu, maksudnya itu. Hai kamu manusia, siapapun juga engkau, tak kira apa latar belakangmu, yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas daripada salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Kalau diringkaskan, jangan menghakimi orang lain. Karena kamu juga mungkin bakal dihakimi. Jadi saudara dan sekalian,
Kalau ada satu perkara yang kita boleh bawa pulang hari ini adalah jangan menghakimi orang. Katakan kepada satu sama lain, jangan suka menghakimi orang. Ya. Sebab mana tahu kau juga dihakimi. Ya. Sebab Rasul Paulus kata, kamu yang menghakimi orang, kamu yang mempersalahkan kesalahan orang, manalah tahu kesalahan yang seperti itu juga tinggal di dalam kamu. Jadi bila kamu menghakimi orang yang bersalah seperti itu, sedemikian juga sekaligus tak sangka kamu juga menghakimi diri kamu sendiri. Seperti itu saudara. Jadi janganlah kita cepat-cepat menjatuhkan hukuman kepada orang sesama kita. Saya rasa itu satu penghiburan yang sangat baik kita bawa pulang masing-masing. Jangan cepat-cepat jatuhkan hukuman kepada orang lain. Karena yang salah kau lihat pada orang lain itu jangan-jangan ada padamu juga. Dan bila engkau salahkan orang itu, kau salahkan diri kamu sendiri. Siapa mau buat begitu kan? Ya. Kalau akulah mempersalahkan orang lain kan, itu artinya aku benar. Kesalahanmu tiada dalamku. Jadi aku layak mempersalahkan kau, hakim kau sebab yang kesalahanmu itu tiada dalam aku. Aku tidak pernah buat begitu. Tapi Rasul Paulus kata, jangan dulu. Kita ini semua manusia. Jangan-jangan yang kau salahkan dalam orang lain itu masih bernyawa lagi dalam hidupmu. Masih hidup. So kalau kau hakimi orang lain, secara tidak langsung kau menghakimi dirimu sendiri. Jadi sebelum kita menghakimi orang lain, maksudnya di sini, mari kita sebagai umat Tuhan, sebelum kita menghakimi orang lain, sebelum kita melihat kesalahan orang lain, sebelum kita menunjuk jari kepada orang lain, biasanya kalau kita tunjuk, semua orang kan tunjuk begitu kan, itu jari itu kan, satu kepada orang itu, tiga kepada kita. 3 kali ganda kita bersalah. Lain kali kau tunjuk-tunjuk kurang kan, ingat 3 semua kau. Yang lebih dahsyat lagi orang bilang, saya dengarlah cerita kan. Yang lebih dahsyat lagi dia kata, yang satu jari itu ibu jari ke atas. Coba kau menghakimi orang lain, kau salahkan orang lain, kau salahkan yang di atas tuh, kau salahkan dirimu sendiri. Jadi baguslah Rasul Paulus punya nasihat. Jangan cepat-cepat menghakimi orang lain. Nah itu poin yang pertama, saya singkatkanlah ya. Poin yang pertama itu. Bahayanya kita menghakimi orang. Ya. Karena bila kita menghakimi orang, itu sebenarnya kita membenarkan diri kita sendiri. Ya. Kita mementingkan diri kita sendiri. Yang saya rasa itu adalah sangat lumrah bagi manusia. Tidak ada manusia yang terkecuali daripada melihat kesalahan orang lain. Ada juga lah orang lain yang mengatakan, saya mengatakan ini ya bukan karena saya hebat katanya. Jadi kita pun terhiburlah dengan orang yang begitu kan. Saya katakan begini bukan bermakna saya orang benar. Saya mengatakan begini bukan bermakna saya 100% ilahi, dia bilang. Tapi saya mengatakan demi kebaikan kamu. Itu baguslah kedengaran. Ya. Itu bukan berarti kita tidak boleh menasihatkan orang lain. Ya. Kita mesti dapat menasihatkan orang lain. Tetapi dalam kita memberi nasihat itu kepada orang lain, hati-hatilah dengan suara itu. Ya. Kadang-kadang orang bersuara lembut tapi sangat tajam masuk di hati. Ada orang begitu. Dia menegur kita kan, suaranya lembut tapi punya tajam. Terus menusuk. Ada orang menegur kita dengan suara yang lantang garang, tidak ada pun kesannya. Gitulah itu dia bilang. Gitulah itu, yang peduli dia, gitulah itu dia. Ada juga begitu. Kan? Jadi dengan menyatakan sedemikian ruang lingkup bahasa penghakiman. Paulus mengatakan begini, sebelum engkau lontarkan penghakiman kepada orang lain, lihat dulu sendiri. Apa itu dalam bahasa itu?
uh, periuk mengatakan kepada belanga, kau hitam, dia bilang. Jadi kalau ada orang menghakimi kamu satu hari kan, kau bilang aku periuk, kau pun belanga, bilang. Kau cakaplah begitu ya. Kau bilang aku periuk, kau pun belanga. Kenal itu dia kan. Jadi bagi saya kan, posisi saya adalah saya mau melihat keseluruhannya itu. Kalau itu adalah untuk kebenaran, nasihat itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi kalau nasihatmu itu punya maksud yang lain. Aku menasihat baik itu, dia bilang. Tapi orang lain mendengar itu kau menghakimi. Ya. Bezakanlah itu ya. Walaupun kau nampak kesalahan itu di depan matamu. Sebagai orang Kristen kita boleh menasihat, menghakimi jangan dulu. Jangan didahulukan penghakiman itu. Saudara, inilah Roma pasal yang kedua ini. Paulus dia memberikan satu ajaran ditujukan kepada kumpulan yang mengatakan diri mereka ini adalah baik, ilahi dan berada di atas daripada segala kejahatan orang lain. Paulus mengatakan kepada orang-orang sedemikian, jangan gunakan itu untuk dijadikan kamu punya senjata untuk menghakimi orang lain. Saya rasa pengajaran Paulus ini membuat kita berpikir lebih dalam tentang siapakah kita di dalam Kristus. Kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang selalu menghakimi seperti peluru yang bertubi-tubi, selalu kita hidup dengan orang-orang yang seperti itu, sudah tentunya lah suasana itu tidak bagus. Karena kita tahu orang itu suka menghakimi. Dan kadang-kadang kita tidak mau bergaul dengan orang yang seperti itu. Dan orang yang menghakimi seperti itu berpikiran begitu, ya orang ini tidak mau mendengar nasihat. Tetapi saudara, kalau kita bersama-sama dengan satu kumpulan yang sama-sama tahu kita semua ini ada sedikit kelemahan di sini, sedikit kelemahan di sana. Dan ada orang menasihatkan kepada kita, walaupun nasihat itu begitu tajam, sangat pekik suaranya. Tetapi karena kita tahu dia berniat baik. Dan kita tahu orang itu tahu pengajaran Rasul Paulus. Maka kita boleh hidup dalam suasana seperti itu. Jadi saya harap saudara, selepas ini, bila kita keluar dari pintu ini, kita mulai merasa lega. Karena kita tidak akan dihakimi. Karena rambut kita warna lain. Selepas ini kita keluar dari gereja ini, kita rasa lega karena kita tidak akan dihakimi. Karena wajah kita seperti gravel. Mukalah. Lepas ini kita keluar tidak akan rasa susah hati karena kita tidak akan dihakimi karena cara kita berdoa terlampau singkat. Karena cara kita bercakap terlalu tidak tersusun. Karena kehidupan kita tidak begitu lurus. Kita tahu tiada orang yang akan menghakimi kita. Karena kita tahu orang itu, kalangan kita itu, dia tidak akan menghakimi kita. Karena mereka sudah dengar pengajaran Rasul Paulus. Kepada kamu yang menghakimi orang lain, jangan kau terus-terus menghakimi. Ketahuilah penghakiman kesalahan yang kau hakimi di dalam kehidupan orang lain itu jangan-jangan ada dalam hidup kamu. Dan kita tahu itu. Dan sekarang kita tahu sudah tiada orang yang akan menghakimi kita terus-menerus seperti itu. Sekarang aku berani memasuki gereja. Karena saya tahu di dalam gereja tidak ada orang yang akan menghakimi aku. Karena penampilanku. Tiada orang yang akan menghakimi aku karena bahasaku. Tiada orang akan menghakimi aku karena pekerjaanku yang tidak begitu bagus. Gajiku sedikit. Tiada orang yang akan menghakimi. Saudara, itu maksud yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di jemaat di Rome. Sedemikian juga sekaligus itu pengajaran bagi kita. Saya rasa bagi kita tidak terkecuali dengan kelemahan ini. Kita suka
menunjukkan kesalahan orang lain. Tetapi kita suka pula menyembunyikan kesalahan kita sendiri. Baling batu, sembunyi tangan. Selalu kita buat begitu. Kita bilang orang lain hitam, sedangkan kita pun hitam juga. Kita menunjuk jari kepada orang lain, tetapi pada masa yang sama 3 jari ditunjukkan kepada kita tanpa kita sadari. Saudara dan saudara sekalian, kalau gereja tahu kebenaran dan rahasia ini, saya percaya jemaat akan rasa lega, dia rasa selamat berada di kalangan orang-orang Kristen. Saya tahu ada cerita, ada orang yang tidak mau masuk gereja karena dia bilang di sana semuanya malaikat katanya. Di sana ada Tuhan katanya. Jadi dia tidak mau masuk gereja. So saya ada peluang tanya dengan satu orang yang dia kata kami tidak selesa di dalam gereja karena di sana ada Tuhan katanya. So saya tanya dia, apa maksudmu? Kalau ada Tuhan dalam gereja, takkanlah kau takut. Maksud dia kan, orang-orang di dalam gereja itu semuanya holy saja. Maksudnya Tuhan itu bukan yang Tuhan yang kita sembah. Maksudnya Tuhan itu adalah jemaat yang berlagak sebagai orang yang kudus dan saleh katanya. Dan aku tidak layak berada di dalam kalangan mereka. Itu maksudnya saudara. Jadi lain kali kalau kamu bertemu dengan orang seperti itu kan, dia segan masuk gereja, jangan-jangan itulah maksudnya itu. Bukan karena dia tidak suka masuk gereja, bukan karena dia benci Tuhan, bukan. Karena dia tahu di dalam gereja itu ada orang yang berlagak seperti itu. Dan dia tidak mau bersama-sama dengan kumpulan yang seperti itu. Jadi saudara, Rasul Paulus kata demikian ya. Itu poin kita yang pertama. Jadi hati-hatilah dengan bahaya ini yang memandang diri kita benar berbanding dengan orang lain. Yang kedua ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Rasul Paulus bercakap tentang penghakiman Allah. Penghakiman Allah ini adalah suatu perkara yang pasti akan terjadi. Kalau kamu mendengar baca tadi ya, dikatakan di sana, jangan kamu pikir yang kesabaran Allah itu bermana dia tidak peduli. Kesabaran Allah itu adalah bertujuan untuk menuntun kita kepada pertobatan. Dan maksudnya itu kalau tidak ada pertobatan, maka penghukumanlah yang datang. Ada beza kan di antara penghakiman dan penghukuman. Penghakiman itu adalah seperti dalam mahkamah kan, dihakimi, didebat, dihakimi, didapati bersalah, baru dijatuhkan hukuman. Jadi bila kita menghakimi orang, itu seolah-olah kecenderungan kita adalah untuk menghukum sekaligus. Sedangkan menghakimi itu adalah untuk memastikan salah atau benar. Jadi di sini Rasul Paulus mengajar, jangan anggap kesabaran Allah itu sebagai maksudnya Allah tidak peduli tentang kesalahan orang. Kesabaran Allah itu adalah menuntun kita untuk pertobatan. Artinya apa? Kalau tidak ada pertobatan adalah hukuman. Jadi hukuman Allah terhadap kejahatan itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Bagi orang-orang di sana yang memikirkan bahwa setakat ini aku berbuat salah, tetapi aku tidak mendapat apapun hukuman. Jadi aku akan terus melakukan kesalahan ini. Karena Allah tidak akan menghukum saya. Rasul Paulus kata, jangan berpikir seperti itu. Kesabaran Allah itu, jangan engkau pikir yang dia tidak peduli tentang kesalahanmu. Dia bercakap kepada orang-orang di Roma ya. Dan kepada kita juga prinsipnya sama. Kesabaran Allah itu sebenarnya bertujuan untuk memimpin kita kepada pertobatan. Itulah ayat 5 sampai 11 itu.
Jadi bagi kita saudara, kalau kita menasihatkan orang-orang yang seperti itu kan, itu juga satu prinsip yang kita boleh gunakan. Selama ini kita hidup dalam kehidupan seperti ini. Dan kita tidak pun mendapat apa-apa penghakiman. Tidak juga dihukum. Dan kita berterusan dalam kehidupan yang salah seperti itu. Dan kau memikir Tuhan tidak ingat akan kesalahanmu? Selama ini Allah tidak menghukum kita karena apa? Karena Dia memberi kita ruang untuk bertobat. Memberi kita ruang untuk melihat ke dalam diri kita. Supaya pada waktunya nanti bila penghakiman datang dan hukuman dijatuhkan, kita terlepas daripada hukuman itu. Jangan kita pikir bahwa hukuman itu hanya ada di surga. Hukuman juga ada di dalam dunia sewaktu kita masih hidup. Dalam tulisan yang dalam ayat-ayat yang sebelumnya itu. Siapa itu? Allah mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, orang-orang yang berbuat salah, ayat 18 sampai 32, orang-orang yang berbuat salah ini, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, Allah serahkan mereka kepada kesalahan perbuatan mereka sendiri. Dan kamu tahu apa kesannya perbuatan seperti itu. Mereka punya pikiran menjadi gelap. Kebenaran mereka tolak. Ibadah mereka ubah. Mereka tidak mendapatkan kebenaran yang sebenarnya. Itulah hukumannya. Hukuman yang paling berat adalah terpisah daripada Allah. Bukan masuk penjara. Bukan kena denda. Hukuman yang paling berat adalah terpisah daripada hadirat Allah. Terpisah daripada hadirat Allah itu artinya neraka kan. Itulah hukuman yang paling berat. Tapi kadang-kadang orang tidak begitu mementingkan tentang hal ini. Boleh siapa itu orang yang bising sana itu? Saya pun terganggu. Kamu tahu orang yang berpikir tentang meremehkan penghakiman Allah ini, mereka joking lagi. Mereka kata kalau aku mau masuk neraka, aku mau bawa bersamaku electrician katanya. Supaya bila kami sampai di neraka, kami akan buat aircon di sana katanya. Sejuk kami. Ya, dia buat jenaka lagi begitu. Pikiran yang begitu kolot sudah berubah begitu. Ya. Tapi dalam ayat ini Dia mengingatkan orang-orang di Roma dan kita pada hari ini. Jangan anggap kesabaran Allah itu adalah sesuatu yang tidak peduli. Kesabarannya itu membuat kita sebenarnya ruang untuk kita bertobat, kata Rasul Paulus. Saudara, itu ayat yang 5 sampai 11. Yang ketiga adalah mengenai dengan hukuman Allah itu sendiri. Ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Apakah ukurannya, apa standarnya hukuman Allah itu? Di sini saudara, kalau kita baca, saya baca lagi sekali ya, ayat 12. Karena bukanlah sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Baik, sampai di sana. Kalau kita baca, rumusannya adalah seperti ini. Penghakiman Allah itu, standar dia, ukuran dia, ialah bahwa Allah tidak memihak. Tidak ada favoritism. Kalau kita baca dalam bahasa Inggrisnya, tidak ada favoritism. Allah tidak memihak kepada satu-satu pihak.
Orang yang ada Taurat Tuhan dan orang yang tidak ada Taurat Tuhan. Orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Sama-sama mereka ini akan dihakimi oleh Allah juga. Bagi mereka yang ada Taurat, mereka akan dihukum oleh Taurat itu sendiri. Mereka yang tidak ada Taurat Tuhan, mereka dihukum oleh suara hati mereka. Setiap orang ada suara hatinya sendiri dan dihukum. Dia kata di sana kalau kita baca, suara hati kita itu dia boleh menghakim kita, dia juga boleh defend kita, dia juga boleh menolong kita. Suara hati itu boleh mengatakan kepada kita, kau bersalah. Suara hati kita juga itu mengatakan kepada kita, kau tidak bersalah. Dia boleh berpihak kepada kita, dia boleh melawan kita. Jadi Rasul Paulus kata begini, bagi orang yang ada hukum Taurat itu adalah ukuran bagi dia. Bagi orang yang tiada hukum Taurat, suara hatinya itu adalah ukuran bagi dia. Bagi Rasul Paulus itulah penghakiman dan penghukuman. Semua orang akan melaluinya. Saudara dan sekalian, jadi artinya kalau kita kembali kepada tema kita ini, penghakiman Allah yang benar ini. Artinya Allah menggunakan seluruhnya. Baik Taurat Tuhan maupun suara hati manusia. Allah yang menciptakan segala sesuatu itu. Penghakiman itu datang daripada Tuhan. Kepada semua orang. Kepada kedua-dua belah pihak ini. Dan penghakiman Tuhan itu adalah penghakiman yang benar. Jadi saudara, apa artinya bagi kita hari ini? Pertama, kita bersyukurlah kepada Tuhan karena kita sudah mendapat cahaya daripada Tuhan. Karena kita sudah mendapat Taurat daripada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Jangan sampai kekristenan kita ini menjadikan kita orang Kristen yang begitu merasakan kebenaran kita. Sehingga bila kita melihat kesalahan orang lain, cepat kita untuk menjatuhkan penghakiman. Paulus kata jangan buat begitu. Biarlah mereka ini dihukum oleh Taurat yang ada pada mereka. Biarlah mereka ini dihukum oleh suara hati mereka. Karena Allah bekerja dalam keseluruhannya itu. Bagi kita hari ini sama juga. Janganlah kita cepat-cepat menjatuhkan hukuman kepada orang yang kita rasa bersalah itu. Baik pada masa yang sama kita mau menasihatkan dia. Tetapi nasihat itu tidak semestinya berbajukan penghakiman. Nasihat itu tidak semestinya harus disalut dengan racun. Nasihat itu tidak semestinya disampaikan dengan kata-kata yang kasar. Nasihat itu tidak semestinya disampaikan dengan kata-kata yang kasar. Kita boleh memberikan nasihat dengan kata-kata yang halus. Seperti Yesus lah. Yesus kalau dia memberi nasihat kepada orang, dia memberikan nasihat dengan cara yang bagus. Kalau orang itu menerima. Kalau orang itu menentang dia akan menggunakan kata-kata yang akan memecahkan penolakan itu. Jadi bagi kita, saudara, sebagai satu wadah untuk kita. Pertama-tama kita harus mengetahui bahwa menghakimi seseorang itu bukanlah peranan kita. Di dalam kitab Lukas dan di dalam kitab Matius sekalipun Tuhan Yesus ada mengatakan jangan menghakimi. Jangan menghakimi orang. Paulus di sini kata jangan menghakimi. Karena kalau kita menghakimi, kita juga boleh dihakimi hal yang sama. Jadi ketahuilah bahayanya bagi orang yang membenarkan dirinya sendiri
dengan melontarkan penghakiman yang sewinang-winangnya seperti itu. Pada masa yang sama Paulus mengatakan, mari kita juga bersedia tahu bahwa kita pun juga boleh berhadapan dengan penghakiman, cuma kita tidak dijatuhkan hukuman karena kita orang yang dibenarkan. Tapi ketahuilah, penghakiman Tuhan tetap akan berlaku. Dan yang ketiga itu, Rasul Paulus mengajar kita bahwa Allah menghakimi orang sesuai dengan apa yang mereka ada. Kalau mereka ini orang percaya, daripada hukum Taurat dihakimi melalui itu. Kalau mereka ini orang yang bukan percaya, mereka pun boleh dihakimi juga. Dan banyaklah cara-cara yang lain yang kita boleh angkat menjadi contoh penghakiman kepada orang-orang menurut suara hati masing-masing. Ada orang bunuh diri sendiri karena dihukum oleh suara hatinya sendiri. Betulkah tidak? Dia merasa sangat bersalah. Dia gantung diri. Itulah hukuman yang datang kepadanya. Suara hatinya. Saudara, jadi hari ini mari kita bawa hati kita. Kita persembahkan hati kita. Sebab inilah yang memiliki kita ini. Tadi kita memuji Tuhan. Kita datang ke dunia ini tanpa apa-apa. Kita datang kepada Tuhan juga tanpa apa-apa. Tapi kita membawa hati kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Dan semoga hati kita itu dan isi hati kita itu dan suara hati kita itu sesuai kita mendengar pengajaran dari Rasul Paulus ini menjadi dorongan dan kekuatan kita. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini Tuhan mengingatkan kami akan kedudukan kami yang spesial di hadapan Tuhan dan menasihatkan kami supaya kami melihat diri kami sendiri sebelum melihat kepada kesalahan orang lain. Dan biarlah kami membawa hati kami terlebih dahulu kepadamu sebelum kami menghakimi orang lain. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.